Pada zaman dahulu, ada satu kerajaan yang tanahnya sangat subur dan rakyatnya pun hidup sangat makmur karena dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Sang raja memiliki seorang putri yang sangat cantik, namanya Dayang Sumbi. Kecantikannya tersohor ke seluruh pelosok negeri, hingga membuat para pangeran datang untuk meminangnya, dan mereka berperang antara pangeran untuk mendapatkan hati Dayang Sumbi. Bahkan terjadi peperangan antar kerajaan. Dayang Sumbi tidak mau karena kecantikannya banyak terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Dayang Sumbi memutuskan untuk mengasingkan diri di Kaputren. Dayang Sumbi merasa tenang di dalam istana Kaputren. Dayang Sumbi memiliki suatu kegemaran, yaitu menenun benang untuk dijadikan satu kain. Pada suatu hari saat dia mau menenun, ternyata benangnya terjatuh dan dia sangat malas untuk mengambil benang itu. Dan Dayang Sumbi pun mengambil sumpah, barang siapa yang mengambilkan benangku, apabila dia perempuan akan aku angkat menjadi saudara selamanya, dan apabila lelaki akan kuangkat dia menjadi suami. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat yang mengambilkan benangnya adalah seekor anjing, yaitu si Tumang, anjing kerajaan. Karena dia sudah bersumpah dan tidak boleh seorang putri atau raja mengingkari sumpahnya, maka dia berjanji kepada si Tumang dia akan menikahinya. Dayang Sumbi pun memberanikan diri untuk menemui sang raja dan menceritakan semua yang telah terjadi. Sang raja pun sangat murka menceritakan putrinya Dayang Sumbi. Sumpah apa yang kau buat, wahai putriku? Kau akan membuat bencana yang sangat besar untuk negeri ini. Dayang Sumbi pun hanya bisa tertunduk dan mohon ampun kepada sang raja. Karena kau sudah mengambil sumpah dan kau harus menjalaninya, aku tidak mau seluruh rakyatku menanggung akibat dari sumpahmu. Tapi setelah aku menikahkanmu dengan anjing itu, kamu jangan lagi tinggal di istanaku. Akhirnya sang raja pun menikahkan putri Dayang Sumbi dengan si Tumang, anjing kerajaan. Setelah menikah dengan si Tumang, Dayang Sumbi pun hidup di tepi hutan dengan rumah yang sangat sederhana. Tetapi Dayang Sumbi tahu sebenarnya si Tumang bukanlah anjing biasa, karena dia adalah jelmaan dari seorang dewa yang telah menerima hukuman karena telah melakukan kesalahan di langit. Setiap bulan purnama, si Tumang akan berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Beberapa lama kemudian, mereka dikaruniai seorang anak yang sangat tampan, dan mereka memberi nama Jakasona. Jakasona tumbuh menjadi seorang anak yang sangat ceria, dan dia sangat akrab dengan si Tumang, karena dia tiap hari bermain dengan si Tumang. Berlari-lari, bercanda, bahkan mereka pun sering berburu ke hutan. Pada suatu hari, Jakasona dan si Tumang pulang dari berburu. Mak! Mak! Lihat, Mak! Lihat, Mak! Kali ini Jaka bawakan kelinci untuk Mak. Ambil, Mak. Wah. Dayang Sumbi sangat senang dengan hasil buruan anaknya Jakasona. Dan beberapa hari kemudian Dayang Sumbi ingin merasakan hati seekor rusa. Jaka, hari ini emak ingin masak hati rusa. Emak mau hati rusa. Baiklah mak, aku akan berburu ke hutan dengan si Tumang. Hati-hati ya Jaka. Iya mak. Tumang, ayo kita berangkat.
Akhirnya mereka pun berangkat berburu ke hutan untuk mencari seekor rusa. Di tengah hutan, Jakasona melihat seekor rusa. Dia langsung membidik, "Ayo Tumang, kejar rusa itu, kamu jaga dari sana. Ayo Tumang, jangan sampai lepas, karena ibu menginginkan hatinya." Jakasona pun melepaskan anak panahnya, dan dalam waktu yang bersamaan, si Tumang melompat ingin menerkam rusa itu, dan akhirnya anak panah Jakasona mengenai tubuh si Tumang. Emakmu Jakasona pun sangat menginginkan hati bersedih manjangan, bukan? karena dia menganggap Tumang Bonus pisaumu seperti ayahnya sendiri. sebelum aku mati. Dan di saat itulah si Tumang Cepat, menjelma Sona. menjadi seorang manusia. Dan dia berpesan kepada si Tumang agar segera mengabulkan kehendak ibunya untuk menyembelihnya dan mengambil hatinya. "Jaka, segera ambil belatimu dan ambil hatiku. Katakan kepada biungmu bahwa itu adalah hati seekor rusa." Dan akhirnya Pancasona pun pulang dan memberikan hati binatang kepada biungnya. Dayang Sumbi begitu senang karena Jakasona telah mendapatkan hati rusa yang diinginkan. Sambil memegang hati rusa, Dayang Sumbi melihat Tumang tidak kelihatan. Dan akhirnya Dayang Sumbi pun bertanya kepada Jaka, "Jaka, di manakah si Tumang? Kenapa ibu tidak melihatnya?" Mendengar pertanyaan biungnya, Jakasona langsung menangis dan bersimpuh di hadapan biungnya. Dia menceritakan semua yang telah terjadi di hutan. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi mendengar apa yang telah diceritakan Jakasona. Dayang Sumbi terhentak dan sangat marah. Dia tidak bisa menahan dirinya dan memukul kepala Jakasona. Darah dagingmu sendiri kok. Aduh, ampun, 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 Pak. Jangan ampun, Pak. Ampun, aduh, aduh, ampun, aduh. Udah kurang ajar. Pergi kau. Jangan, Pak. Pergi. Karena takut dan merasa bersalah, Jakasona pun pergi meninggalkan ibunya. Dia berlari dan berlari, terus berlari ke tengah hutan, hingga dia merasa kelelahan dan tertidur di tengah hutan. Beruntunglah ada seorang kakek tua yang menemukannya dia. Kakek itu merawat Jakasona dan membawanya pulang ke gubuk di tengah hutan. "Anak muda, siapakah namamu dan dari mana kau berasal?" Jakasona tidak bisa menjawab pertanyaan kakek tua itu. Dia tidak tahu dari mana ia berasal dan dia lupa siapa namanya. "Baiklah, kalau kau masih belum bisa mengingatnya, mungkin karena luka di kepalamu. Mulai saat ini kau beri nama Sangkuriang." Pada saat itu Sangkuriang tinggal bersama kakek itu. Dia begitu banyak mendapatkan pelajaran tentang kehidupan dan juga ilmu kesaktian. 15 tahun pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat gagah dan tampan. Sang kakek ingin Sangkuriang mengembara untuk menebarkan kebajikan. Sangkuriang pun pamit kepada kakek untuk melakukan pengembaraan. Hari itu Sangkuriang berburu di tengah hutan untuk mencari kelinci atau rusa agar dia bisa makan. Tetapi betapa terkejutnya dia ketika di hutan dia melihat seorang gadis yang sangat cantik. Wanita cantik itu pun mendekati Sangkuriang dan bertanya, "Siapakah kamu dan apa yang kau lakukan di hutan ini?" Sambil tersenyum, Sangkuriang menjawab, "Aku adalah Sangkuriang." "Dan kamu sendiri siapa dan mengapa berada dalam hutan ini?" "Aku memang tiap hari di sini karena rumahku di hutan ini." "Mengapa wanita secantik dirimu tinggal di hutan?" "Sudahlah,
Kalau kau memang sudi, silakan mampir ke rumahku. Akhirnya sang kuryang pun mengikuti wanita cantik itu untuk ke rumahnya. Setelah beberapa saat mereka bersama, ternyata di hati mereka tumbuh rasa cinta. Mereka pun saling jatuh cinta. Mereka memadu kasih di hutan bagai dua pasang merpati. Saat itu sang kuryang merebahkan kepalanya di pangkuan wanita cantik itu. Dan wanita cantik itu membelai rambut sang kuryang dan sangat terkejut saat melihat luka yang ada di kepala sang kuryang. Dia pun bertanya, "Bagaimana ada luka di kepalamu? Bukankah kau seorang pria yang sangat tangguh?" Akhirnya sang kuryang pun menceritakan yang telah terjadi sehingga dia mendapatkan luka di kepalanya. Wanita yang cantik itu pun terkejut dan langsung meninggalkan. Esok harinya sang kuryang bertanya, "Kenapa Nyi kemarin langsung meninggalkan aku?" Wanita cantik itu pun mengatakan, "Kau tidak boleh memanggilku Nyi lagi." "Kenapa aku tidak boleh memanggilmu Nyi? Apa alasannya?" "Karena aku adalah ibumu. Aku adalah biungmu yang telah melahirkanmu." "Tidak mungkin. Biungku telah meninggal dan aku sendiri yang telah menguburkannya. Sebelum aku sampai di sini, aku singgah ke rumah yang dulu aku pernah tinggal dan di sana aku temukan jasad. Dan itu adalah jasad biungku dan aku telah menguburkannya." "Jakasona, aku adalah biungmu. Aku adalah ibumu. Bagaimana kau tahu nama kecilku? Nama kecilku adalah Jakasona. Karena aku adalah Dayang Sumbi." "Tidak mungkin. Tidak mungkin kau Dayang Sumbi, karena ibuku sudah mati. Aku harus menikahimu apapun yang terjadi karena aku sangat mencintaimu." "Kalau kau memang Dayang Sumbi, cepat katakan, siapa ayahku?" Dayang Sumbi pun tersentak dan dia kebingungan karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan sang kuryang. Karena dia telah berjanji kepada suaminya si Tumang, dia tidak akan pernah memberitahu siapakah ayah yang sebenarnya. "Karena kau tidak bisa menjawab pertanyaanku, itu artinya kau bukan Dayang Sumbi dan aku akan menikahimu." "Kalau memang itu keinginanmu Jakasona, penuhi dulu satu syaratku." "Katakan, apa syaratmu? Dan aku pasti akan memenuhinya." "Kau bendung sungai itu dan ambillah sebatang kayu, jadikan satu perahu agar kita bisa berlayar di atas bendungan itu." "Apakah hanya itu syaratmu? Dan ingat, waktunya hanya semalam. Saat fajar tiba, jika kau belum memenuhi persyaratanmu, maka kau gagal." "Baiklah kalau itu syaratmu, dan kau akan mendapatkan tepat pada waktunya." Dan Jakasona pun memulai untuk membendung sungai itu. Dia mengeluarkan semua kesaktiannya dan kekuatannya untuk membendung sungai yang sangat besar itu. Dia mengangkat batu yang besar dan juga sebatang kayu untuk dijadikan perahu. Hamba, tunjukkanlah kebesaranmu, tunjukkanlah mukjizatmu. Ampuni hamba, ampunilah kami, oh Gusti Tapi yang rumu. hampir saja persyaratan itu diselesaikan oleh sang kuryang. Ternyata fajar di ufuk timur telah menyingsing. Dayang Sumbi pun muncul di belakang Jakasona. "Kau telah gagal. Lihatlah, matahari sudah terbit, tapi kau belum menyelesaikan persyaratanmu." Nyi, aku tetap mencintaimu. Anakku, Ma. Ma. Maafkan Jaka, Ma.
Iya.